Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Imelda Mariance Purba dari SD GKP 1 Rambung Merah, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pematang Siantar. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan guru di SD GKP 1 Rambung Merah, yaitu Miss Meli sebagai guru kelas 1, yang mana ibu itu akan melakukan pembelajaran di kelas 1. Nah, di sini akan saya melakukan supervisi akademik sebelum melakukan pembelajaran di kelasnya. Selamat siang Miss Meli. Selamat siang Ibu Imelda. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Iya, puji Tuhan hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Oke, puji Tuhan ya Bu, kita sehat-sehat semua. Amin. Nah, di sini Bu, saya akan melakukan coaching supervisi akademik, di mana Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas 1. Jadi di sini saya akan supervisi ya, coaching supervisi akademik untuk persiapan Ibu nanti di dalam mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Iya, kelas 1. Ya, murid Ibu bagaimana hari ini Bu, sudah pulang? Iya, sudah pulang. Nah, jadi kita ada waktu ya Bu untuk melakukan bincang-bincang Boleh. coaching supervisi akademik ya, pasca supervisi ya Bu ya. Nah, di sini ada hal-hal yang mau saya tanyakan, beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya, berupa persiapannya gitu ya Bu. Kira-kira Bu, yang mau saya tanyakan di sini yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang untuk Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira apa Bu? Iya, baik. Tujuan pembelajaran yang saya sudah rancang yaitu siswa dapat mengenal dan menggambar berbagai bentuk bangun datar di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang saya akan pembelajarkan. Iya, berarti tujuannya anak-anak itu bisa nanti mengetahui apa, mengenal bangun datar. bangun beberapa bentuk bangun datar ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menetapkan yang menjadi tujuan pembelajarannya. Kemudian kira-kira area pengembangan untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas apa Bu? Iya, aspeknya yaitu ada dua, aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, siswa itu dapat mengenali berbagai bentuk bangun datar. Nah, bangun datar itu kan ada persegi, segitiga, lingkaran. Nah, dari bangun datar ini kita akan mendorong siswa itu mengetahui bahwa contoh persegi, di bentuk persegi ini apa aja contoh benda-benda yang ada di sekitarnya. Persegi tadi kita buatlah papan absen. Contoh lingkaran, apa yang dalam kehidupan sekitar kita. Jam dinding kan sebentuk seperti lingkaran. Nah, itulah aspek yang akan dicapai pada pembelajaran. Iya, berarti anak-anak itu bisa diperkenalkan ya di berbagai lingkungannya, juga di sekolah ya Bu ya. Mungkin ada yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak berbagai bentuk bangun datar ya Bu ya. Ya, jadi mungkin Ibu itu nanti bisa praktek langsung ya di dalam kelas. Iya, praktek ya. langsung nanti. Dari bentuk persegi itu contohnya membuat apa, atau membuat bangunan atau alat-alat transportasi. Iya, sangat bagus ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah membuat area pengembangan yang akan dikembangkan untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Nah, ada nggak sesuatu strategi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, di dalam pembelajaran mengenalkan bangun datar itu kepada anak-anak Ibu? Iya, nah strategi pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran itu pembelajaran berbasis project learning, based learning ya. Nah, PBL ini kan banyak harus yang akan yang ingin dikembangkan ya, atau dipraktekkan. Banyak yang hal-hal yang diperlukan. Nah, hal-hal yang diperlukan. Nah, PBL ini kan banyak hal-hal yang diperlukan. Yang pertama yang pastinya kita harus membuat RPP. Itu yang paling utama dalam pembelajaran. Kemudian tidak cuma RPP saja, yang penunjang pembelajarannya apa aja. Terus saya membuat video pembelajaran. Video pembelajaran agar anak itu, oh kayak ini ya bangun datar, bagaimana bentuk bangun datar, persegi. Terus kemudian yang saya buat persiapkan lagi contoh nyatanya bentuk persegi. Kan siswa hanya kita tahu menggambar persegi, tapi gimana bentuknya? Makanya saya menyediakan bentuk contoh nyatanya, persegi begini, segitiga begini, dan juga saya membuat lembar kerjanya, lembar kerja siswanya. Iya, berarti di situ Ibu membuat
gambar-gambar bangun datar ya. Iya, Atau langsung dibuat, bentuknya. ya, Langsung bentuknya. bentuknya. Bukan hanya video pembelajaran. Iya, bukan hanya ya. video, bukan hanya kita di papan tulis kita gambar lingkaran, bukan. Langsung Berarti bentuknya. mereka tidak hanya menonton video, Iya, tapi tidak. ada suatu bentuk bangun ya, bangun Iya. datar itu contohnya lingkaran, segitiga, ditunjukkan kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Dan juga nanti mereka akan praktek langsung cara pembuatannya. Oh, berarti sudah diperkenalkan, Iya. sudah dipahami, langsung ada praktek. Praktek Itu kan langsung. proyeknya ya Bu. Iya, itulah proyek best learning. Oke, sangat bagus ya Bu. Kira-kira ini kan ada suatu rencana yang dibuat nanti di pembelajaran di kelas, itu proyeknya. Kira-kira kapan ini bisa Ibu lakukan? Di jam keberapa? Bisa hari apa? Di jam keberapa gitu? Oh, yang pastinya akan yang saya lakukan dalam minggu ini. Yang minggu ini ya Bu ya. Di jam les pertama Ibu masuk? Iya, di jam les pertama saya masuk pada hari itu. Berarti sebelumnya itu sudah Ibu persiapkan Iya, sudah semuanya saya gitu. persiapkan. Nah, yang tadi yang saya bilang RPP, video, terus lembar kerja siswanya dan juga contoh nyata bentuk bangun datar. Iya, sangat bagus ya Bu ya. Semua sudah dilengkapi Iya. persiapannya untuk kelas. Mudah-mudahan nanti anak-anak itu bisa Iya, dengan cepat memahami. memahaminya ya. Bisa dengan mereka tahu, apalagi nanti ada nanti lembar kerja yang akan Ibu sediakan, mereka sudah bisa mengerjakannya Bu ya. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, nanti anak-anak bisa jadi paham tentang Iya. bangun datar. Oke, gitulah supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap Ibu. Semoga di kelas nanti Ibu dapat melaksanakannya dengan Iya. baik. Anak-anak semakin antusias untuk Iya. belajar dan mereka bisa cepat memahaminya dan tujuan pembelajaran yang Ibu buat dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan. Pagi semuanya. Yang kalau Miss bilang pagi semuanya, pagi pagi, selamat pagi, yes, gitu ya. Pagi semuanya. Oke, apa kabarnya? Semangat hari ini. Oke, kalau semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, berarti kalau sudah tepuk semangat, berarti semangat belajar hari ini kan? Oke, sebelum mau belajar dulu kita tepuk konsentrasi dulu biar konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, kalau sudah dibilang guru yang menjelaskan, murid yang pintar. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Nah, hari ini kita belajar pelajaran apa? Matematika yang pertama kita ngaku. Nah, hari ini kita materi baru ya sayang, materi baru. Materi mengenai bangun datar. Siapa yang tahu apa itu bangun datar? Yang kayak mana? Bangun datar, bentuk bangunannya datar. Oke? Nah, sekarang bisa ada kasih tunjuk video. Semuanya mendengarkan dengan baik. Jangan ada yang ribu-ribu jelio. Nanti itu, oke? Dengarkan semuanya. Tengok semua videonya, anakku. Hati-hati dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi yaitu mengenal bentuk bangun datar. Dengar semuanya, anak. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan video berikut ini ya. Nah, sebelum kita ke materi, apakah ada yang pernah mendengar atau adakah yang tahu apa itu bangun datar? Nah, ada yang tahu? Ada. Berarti baru pertama kali mendengar? Baru pertama kali mendengar? Oke, sama-sama ya kita lihat apa itu bangun datar. Bangun datar adalah bagian bidang datar
yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Iya nakku, tengok dibilang di sini. Bangun datar adalah bagian bidang datar. Kalau dibilang datar itu kayak gini nakku, datar. Seperti meja ini, datar bidang. Oke? Datar yang mempunyai ada panjang dan juga lebar, tapi tidak memiliki tebal. Jadi dia kayak tipis ya nak, bentuknya tipis ya. Tidak ada tebal. Pintar, garis. Oke? Meja, enggak meja ada ketebalan, meja tipis dia ya nak. Dia tipis ya. Buku, foto pintar. Kaca pintar. Papan tulis pintar si Fajar. Iya. Bendera, boleh bentuknya. Dinding. Dinding masih ada tebalnya. Hah? Iya tadi dari Rosial. Oke, nah. Bendera ada apa? Sipit, kertas, kardus, kayu. Semuanya pintar. Nah, selanjutnya kita lihat. Ada macam-macam bangun datar. Berikutnya, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang perlu kita kenali. Yang pertama ada segi 4, kemudian yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada lingkar. Yang termasuk segi 4 yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari persegi dan juga gambar dari persegi panjang yang termasuk ke dalam segi 4. Kemudian berikutnya ada segitiga. Ini adalah gambar dari segitiga. Dan yang terakhir ini adalah gambar dari lingkaran. Untuk mengetahui bentuk bangun datar lebih lanjut, Oke, perhatikan aku. Dengar semuanya. Nah, macam-macam bentuk bangun datar. Nah, tadi sudah tahu kan bangun datar itu yang gimana? Yang datar bentuknya yang tipis, tidak mempunyai tebal. Nah, macam-macam bangun datar ini ada 3 ya anakku. Ada berapa? 3. Yang pertama ada segi 4. Nah, segi 4 ini ada 2 jenisnya. Yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang. Oke, nah gimana bentuknya? Di sini bisa dilihat ya. Nah, seperti inilah. Yang ini persegi, yang ini persegi panjang. Kenapa dibilang yang ini persegi, yang ini persegi panjang? Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Iya, kalau persegi nakku, setiap sisinya ini sama panjangnya ya. Kan sama kan panjangnya sisi ini. Kalau dibalikan kan sama kan? Sama ya, ini namanya yang di pinggir ini sisi. Apa namanya? Sisi. Iya, kalau persegi, setiap sisinya ini sama panjangnya. Nah, sedangkan persegi panjang, kayak mana nih? Ada yang panjang sisinya yang sama di atas dan di bawah, dan sisinya di kanan dan kiri sama panjangnya. Jadi beda ya? Beda kan? Yang ini sama dengan ini, yang atas sama dengan bawah. Iya, tahu perbedaannya ya persegi dengan persegi panjang ya? Tahu ya. Kemudian yang berikutnya apa ini? Segitiga. Iya, yang kedua ada segitiga. Nah, segitiga yang bagaimana? Ini ya. Yang sisinya ada berapa ini? 1, 2, 3. Iya. Kalau segitiga seperti bentuk apa ini? Miss Meli. Ada. Memori penuh. Penuh. Baca kan? Ah, segitiga. Bentuk apa kalau segitiga ini? Siapa? Terus seperti bentuk topi. Topi apa biasanya kayak gini? Ulang tahun. Hah? Tapi dokter. Pernah lihat piramida? Kan seperti ini kan bentuknya kan? Oke, kemudian yang ketiga apa yang dibaca
bangun datar di sekitar kita. Oke? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu ada segi empat. Nah, segi empat adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 sudut. Sudut adalah suatu ujung pada sebuah sudut. Nah, tadi sudah tahu mengenai bangun datar kan? Ada 3 ya. Segi 4, terus segi 3, lingkaran atau bulat. Ada 3 ya. Nah, aku dari bentuk bangun datar tadi semua itu bisa kita membentuk suatu bangunan atau suatu bentuk muka, kendaraan, rumah, bisa. Nah, bisa ada buat suatu contoh. Nah, perhatikan terus semuanya ini. Bentuk apa ini? Bentuk apa ini, Klopis? Bentuk apa ini, Nakku? Bentuk. Iya, nah. Dari bentuk rumah ini coba bangun datar apa saja yang kita buat di sini? Segitiga yang mana segitiga? Mantap ya, kita buat bentuk segitiga ya. Kemudian, rumahnya nih bentuk apa ini namanya? Persegi, pintar. Kemudian, nah untuk pintunya persegi panjang. Pintar, persegi panjang, pintar si Firlas. Kemudian apa ini ayo? Bentuk apa ini? Jendelanya kan? Persegi pendek. Jendelanya ini apa? Persegi. Kan ini persegi panjang, panjang dia. Kalau persegi sama panjangnya ya sisinya, oke? Nah, sekarang Miss mau kalian membentuk suatu entah orang atau kendaraan atau mobil dari bentuk-bentuk bangun datar. Bentuknya apa saja? Nah, kita lihat contohnya. Bentuknya apa saja ya? Oke, coba semua perhatikan tulisnya. Perhatikan semua, Adrian. Dari sini nanti Miss buat contoh kalian membuat apa saja. Coba lihat. Nah, ini contoh pertama, Nakku. Buat rumah ini seperti punya Miss ya. Nah, ini seperti punya Miss.
Udah? Udah mati. Bisa gariskan, ambil apa mesin tulis bantu. Nah, bisanya. Keras sekali ya? Aduh, nanti kita cari. Oi. Nah, dicetak dulu pakai pensil apa? Kayak mana ya kamu membuatnya? Putar ke sana, Nak. Kasih tunjuk sayang, kasih tunjuk sayang. Oke, pintar ha. Bagus punyanya nih. Ini asal ditempeli. Udah siap kamu? Kalau udah siap, boleh cuci tangan. Bagus lah ya. Enggak bulat itu Joseph. Ulangi Joseph, enggak bulat itu. Suyas Zaidan. No. Klok, bless. Iya. Mana? Zaidan. Mana punyamu Zaidan? Kebalik ke sayang. Iya. 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 Joshua mana punya Joshua? Iya. Aniska tinggi Aniska. Suyas jangan tinggi sayang, biar nampak belasan belakang. Oke. Tiara mana punya Tiara? Oke. Oke. Selamat siang Miss Meli. Selamat siang Ibu Imelda. Gimana kabarnya Bu? Iya, puji Tuhan hari ini dalam keadaan sehat. Iya, sehat-sehat ya Bu. Iya. Iya, puji Tuhan, kita diberikan Tuhan kesehatan Iya. di siang hari ini. Nah, terkait kemarin kita sudah melakukan pra-observasi Iya. untuk pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Dan di kelas sudah Ibu melakukan pembelajaran buat anak-anak kelas 1 ya. Nah, di sini saya juga sudah mengamati pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 1. Setelah itu di sini kita ada kegiatan kita yaitu pasca observasi ya, coaching
supervisi akademik, paskanya observasi. Nah, di sini kita ngobrol santai-santai ya Bu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan minggu yang kemarin ya Bu ya. Tapi ada hal yang beberapa yang perlu saya tanyakan juga kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, bagaimana Bu anak-anak kelas 1 kemarin? Apakah sudah mereka senang gitu ya? Iya, mereka sangat senang kali dalam pembelajaran saya kali itu. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Ibu. Ya. Perbincangan kita untuk siang hari ini ya. Nah, dari obrolan kita hari ini atau pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan ya sebagai tujuan pertemuan kita di siang hari ini? Iya, sebelumnya terima kasih Ibu Melda. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini yaitu saya bisa sharing kepada Ibu mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan, kemudian saya dapat menemukan langkah-langkah ke depannya untuk saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Iya. Nah, kira-kira Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan bahwa Ibu mau sharing Ya. tentang pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, atau Ibu ada kekurangannya ya, kelebihannya pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelasnya, atau mungkin Ibu bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang kedepannya yang bisa Ibu lakukan di dalam kelasnya gitu ya. Itulah tujuan yang kita sharing sore ini ya Bu ya, yang ini Ibu dapatkan ya kan Bu. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua yang saya buat sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas Ibu yang kemarin? Iya, perasaan saya itu saya merasa lega dan juga senang setelah apa yang saya sudah persiapkan akhirnya saya terapkan kepada anak-anak. Nah, saya juga melihat dan mengamati anak-anak tersebut, anak-anak semakin antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, kalau saya bandingkan dengan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, itu sangat jauh perbandingannya. Yang sebelumnya hanya saya menjelaskan, menerangkan, ya anak ekspresi anak itu biasa saja. Kemudian saya melakukan pembelajaran yang ini, saya menerapkan video-video pembelajaran, anak-anak semakin antusias dalam melakukan pembelajarannya. Mereka semakin semangat melakukan kerja mandiri mereka, lembar kerja yang saya kasih, mereka sangat semangat. Ya itulah mereka, intinya mereka tuh semakin semangat belajarnya. Belajar ya Bu. Iya. Berarti ada perubahan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, yang dulunya mungkin anak-anak biasa saja ya, nggak ada antusias, nggak ada ya, kurang menarik menurut mereka. Tapi ada suatu perubahan yang Ibu lakukan ya dengan video pembelajaran ya, dengan berbagai gambar-gambar juga mereka jadi antusias ya, jadi senang ya, jadi semangat belajar ya kan Bu ya. Nah, jadi terkait rencana perbaikan pembelajaran Ibu sampaikan kepada saya kemarin di observasi ya, sudah ada perubahan ya Bu ya. Jadi apakah rencana Ibu itu kira-kira sudah tercapai atau belum gitu? Iya, kalau sudah tercapainya ya saya merasa pembelajaran yang saya sudah persiapkan sudah tercapai. Yaitu saya sudah membuat video-video pembelajaran dan juga saya langsung membuat contoh nyata bentuk-bentuk bangun datarnya, persegi panjang, segitiga, lingkaran, saya juga mempersiapkannya. Kemudian juga saya mengenalkan bangun datar dengan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka atau yang ada di dalam kelas. Ya, mereka juga mudah memahaminya. Akan tetapi yang belum tercapainya ada satu, yaitu mereka kan bangun datar ini ada 2 jenis ya, 4 jenis. Iya. Nah, ada persegi panjang, segitiga, lingkaran. Itu yang dasarnya dulu untuk anak kelas 1. Tetapi mereka yang belum tercapainya, mereka belum membedakan mana yang persegi, mana yang persegi panjang. Itulah yang menurut saya belum tercapai. Ya mungkin karena bentuknya sama Iya, ya Bu ya. bentuknya sama kan, Iya, kayak segi gini. 4 ya Bu ya, sama tapi segi 4, tapi kan berbeda. panjangnya mungkin ya panjang apa Iya, yang berbeda ya Bu ya. Ya itulah, ada yang sudah memahami tetapi ada juga yang belum memahami. Jadi di situ mereka sulit memahami ya Bu ya. Iya. Yang mungkin menurut Ibu belum tercapai ya. Tapi kalau untuk bangun datar yang lainnya mereka sudah mengenal, sudah mengetahuinya ya Bu. Apalagi lingkaran dengan segitiga ya, gampang berbeda kan? ya. Iya. Nah, kemudian tadi sudah tercapai dan ada yang belum ya Bu ya. Nah, kemudian pembelajaran tadi kan Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu sudah mempersiapkan semuanya
apa-apa saja yang diperlukan, videonya, gambar-gambarnya, benda-benda konkret sudah dikenalkan. Nah, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Ibu buat itu sudah tercapai sesuai yang dituliskan di dalam rencana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Iya, menurut saya tujuan pembelajaran yang di RPP yang saya buat itu sudah tercapai yang saya terapkan, yaitu dari saya mengamati setiap kegiatan pembelajaran anak-anak, saya merasa mereka tuh lebih memahami dan juga mereka selesai melakukan evaluasi dan juga lembar kerja yang saya berikan, mereka selesai melakukan kegiatannya mereka dan juga hasilnya baik, mereka juga mengerjakannya secara mandiri. Iya, mereka sudah bisa mengerjakan secara mandiri ya Bu ya? Secara mandiri. Ya, melalui lembar kerja siswa. Lembar kerja yang sudah saya berikan. Ya, terkait pembelajaran yang kemarin ya Bu, Ya. ada juga yang mau saya tanyakan, apakah menurut Ibu itu sudah lebih baik atau ada lagi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan gitu? Iya, kalau yang sudah baiknya, pastinya ada yang saya lakukan, yaitu saya sudah membantu anak-anak tersebut memahami apa itu bangun datar, apa saja contoh-contoh bangun datar melalui yaitu tadi video pembelajaran, bentuk-bentuk bangun datar yang sesuai gambarnya dan juga contoh-contoh bentuk bangun datar yang ada benda-benda konkret yang ada di kelas atau di sekitar lingkungan rumah mereka atau pokoknya lingkungan sekitar mereka yang sering mereka jumpai lah. Mereka juga sudah menggambarkan dan juga sudah membuat bentuknya. Nah, yang kalau kurang menurut saya itu saya kurang siap melakukan pembelajaran berdiferensiasinya karena saya mungkin kurangnya dalam masalah waktu ya, dalam masalah waktu mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Iya, jadi Ibu kelemahannya di masalah waktu Iya, ya. di Mungkin masalah waktu. gitu sebagai seorang guru mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang lain Yes. Bu ya. Jadi untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya menarik kan ada Butuh hal yang waktu ya. hal yang perlu dipersiapkan, Banyak yang prasarana dipersiapkan. atau hal-hal yang bisa dibuat untuk di media pembelajaran anak yang dipersiapkan itu mungkin kurang siap gitu Iya, ya. kurang waktunya lah karena kan kita guru banyak juga kegiatan. Nah, kira-kira Bu, ini kan ada area pengembangan atau berupa strategi. Nah, adakah strategi yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal seperti itu gitu? Iya, yang strategi yang saya lakukan yaitu ya saya melakukan pelatihan dari mana saya akan mengikuti pelatihan dari dinas pendidikan, dari yayasan sekolah saya, dan juga saya melihat atau belajar dari kan kita guru sudah ada PMM kan? Iya, dari situ kan seorang guru bisa belajar lebih menggali lagi apa saja sih yang membuat pembelajaran lebih menarik, lebih gimana sih membuat seorang guru itu lebih kreatif lagi dalam melakukan pembelajarannya. Dan juga internet sekarang kan semakin gampang diakses. Kita juga sebagai seorang guru bisa belajar mandiri. Kita lihat di YouTube banyak kan video-video yang menarik, yang menunjang gimana sih seorang guru itu lebih kreatif lagi. Iya, berarti banyak ya Bu sebenarnya sumber belajar supaya kita menjadi guru yang lebih kreatif ya Bu ya. Lebih kreatif. Seperti yang Ibu lakukan, belajar mandiri dari YouTube, internet ya, YouTube, media sosial banyak ya sumber belajar ya Bu ya. Internet sekarang. Ya, kira-kira ini kapan Ibu bisa memulainya gitu untuk rencana dan strategi ini? Iya, untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi kan Bu. Ya, secepatnya lah saya lakukan, kalau tidak minggu ini ya minggu depan lah paling lama kalau dibilang ya. Iya, berarti target Ibu kalau nggak bisa di minggu ini, minggu depan iya, ya. paling lama. Karena sudah Pokoknya ada tadi jadwal-jadwal iya, yang sudah akan ada. dilakukan ya. Nah, kira-kira siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau yang bisa memotivasi Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik di dalam kelas? Iya, yang pastinya yang menjadi sumber motivasi saya itu kepala sekolah saya dan juga rekan-rekan guru saya yang selalu mendukung. Kan setiap rekan itu pastinya mendukung bagaimana siapa guru yang ingin berkembang dan lebih maju lagi. Itulah inspirasi saya. Ya, yang pastinya kepala sekolah ya sebagai pimpinan pasti Sebagai- tetap ya Bu memotivasi. Iya, memotivasi rekan-rekan gurunya gurunya bagaimana supaya kreatif ya Bu ya. yang lebih berkembang lagi. Ya, jadi tadi kepala sekolah dan rekan guru sebagai sumber motivasi ya yang bisa menginspirasi. Nah, dalam mempersiapkan itu apakah
Ibu punya catatan-catatan atau agenda atau jadwal gitu yang Ibu lakukan? Iya, saya mempunyai agenda-agenda atau catatan-catatan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Contoh lah pembelajaran hari ini lah misalnya kita buat saya buat tanggalnya, dan juga contoh pembelajaran matematika kan. Nah, matematika materinya contoh seperti tadi bangun datar. Nah, saya juga tuliskan apa saja sih media pembelajaran yang digunakan untuk materi bangun datar ini ya. Saya tuliskan. Biar saya tuliskan itu biar gampang saya lakukan. Nanti kan bangun datar apa aja ya, saya lupa jadinya itu. Jadi saya nulis bangun datar video pembelajaran, terus kemudian membuat bentuk bangun datarnya. Ya, saya menulis agenda-agenda untuk pembelajaran setiap harinya. Ya, berarti Ibu sudah membuat jadwalnya Iya, sedemikian rupa jadwalnya. supaya bisa Ibu melakukannya untuk besok harinya, minggu depan. Lebih gampang lagi kan. Iya. Kita nggak bingung-bingung lagi. Ada ini pembelajaran apa ya hari ini ya. Iya, Dengan berarti- buatnya agenda-agenda itu kan semakin kita tahu apa aja pembelajaran yang kita lakukan. Ya, berarti Ibu sudah menjadwalkan sedemikian rupa semua biar bisa dapat dilaksanakan, Iya. tercapai ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat ya Bu. Iya. Ya. Semoga Ibu dapat melakukannya untuk selanjutnya. Anak-anak semakin antusias untuk belajar. Itulah yang kita harapkan. Tujuan pembelajaran tercapai, Ibu sehat, Amin. anak-anak senang. Jadi anak-anak itu semakin semangat Iya. belajar di kelas, semangat datang ke sekolah ya Bu. Semangat lah, biasanya kan malas-malas ini kita buat pembelajaran yang menarik, pasti semakin semangat mereka ke sekolah. Semoga sukses ya Bu Iya. untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selamat siang Bu untuk waktu yang telah diberikan untuk coaching supervisi Iya. akademik untuk hari ini. Semoga Ibu sukses mengajar Amin. menjadi guru yang hebat dan kreatif. Terima kasih Bu. Sama-sama.